Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Amma ba'du. Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati dan saya muliakan, anak-anakku yang Bapak banggakan, marilah kita bersama-sama untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia, memberikan kenikmatan, baik nikmat sehat dan batin, nikmat sehat lahir dan batin, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga alhamdulillah Bapak dan Ibu Guru, anak-anakku semua bisa mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini dijadikan salah satu nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan termasuk bagian dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dalam hidup ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak lupa juga kepada para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, keluarganya, dan kita semua sebagai umatnya yang selalu menanti syafaatnya nanti di yaumul kiamah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia dan Bapak Ibu Guru serta anak-anakku yang sama-sama hadir, sama-sama mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Mencari ilmu adalah suatu kewajiban baik kaum muslimin laki-laki maupun kaum muslimat perempuan. Dari mulai buayan sampai akhir hayat. Maka dari itu anak-anakku, selagi hidup, selagi kita masih diberi kesempatan untuk hidup, maka disitulah kewajiban kita untuk menuntut ilmu. Maka dari itu, orang yang mempunyai ilmu atau kedudukan orang yang berilmu, yang pertama, barang siapa yang melangkahkan kakinya untuk menuju tempat berilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan untuk menuju surga. Yang kedua, kedudukan orang yang berilmu itu akan terhindar dari pemimpin yang bodoh. Yang ketiga, kedudukan orang yang berilmu itu maka akan diberikan kebahagiaan baik di dunia maupun kelak di akhirat. Anak-anakku yang Bapak banggakan, kita sebagai pelajar, sebagai penuntut ilmu, kata Rasulullah SAW, jadilah orang yang menyampaikan ilmu. Kalau kita tidak mampu menyampaikan ilmu, jadilah orang yang menuntut ilmu. Baik santri, siswa-siswi, atau kita sebagai orang yang menuntut ilmu baik di masjid, di sekolahan, maupun kita berada dimanapun saja. Anak-anakku, apabila kita tidak mampu menjadi penyampai ilmu, menjadi orang yang menuntut ilmu, maka paling tidak kita sebagai pendengar ilmu, paling tidak kita sebagai pecinta ilmu senang dengan orang-orang yang suka menuntut ilmu. Hadirin yang berbahagia, apabila kita seorang pelajar ketika menuntut ilmu, maka ada beberapa hal upaya supaya bisa mudah untuk menyerap ilmu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man arada ayyahfadul ilma fa'alaihi ayyulazima khamsan." Isalah al-ula salatul lail. Yang pertama, atau barang siapa yang ingin menghafalkan ilmu,
maka ia harus membiasakan. Yang pertama, al-awwal sholatul laila, yaitu sholat malam walaupun hanya 2 rakaat. Dan ini adalah suatu upaya dari batin kita. Mungkin lahirnya kita selalu belajar menghafal, dan menghafal. Maka harus disempurnakan dengan upaya batinnya. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara berusaha, berupaya setiap malam, sepertiga malam kita usahakan sholat malam walaupun hanya 2 rakaat. Yang kedua, wasaniyatu dawamul wudu'i. Yang kedua, mendawamkan wudhu. Kita berusaha, berupaya untuk dalam keadaan suci. Supaya apa? Supaya ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita itu dapat menyerap, mudah mengerti. Maka dari itu kita berusaha, berupaya dalam kehidupan sehari menjaga wudhu, menjaga kesucian. Yang ketiga, wasalisatu taqwa. Yang ketiga, agar mudah ilmu menyerap pada diri kita, yaitu dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan berusaha, berupaya untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan harap ilmu bisa menyerap. Jangan harap kalian bisa pintar kalau masih di dalam kehidupannya masih melakukan perilaku atau perbuatan yang berbau maksiat. Walaupun kita berusaha, berupaya untuk menghafal, tetapi di dalam diri kita mempunyai kebiasaan yang buruk, mempunyai kebiasaan jelek, maka ilmu tidak akan menyerap. Susah. Jangan harap kalian bisa pintar kalau masih punya dosa-dosa. Kalau kalian masih berbuat maksiat, bisa berbuat maksiat kepada orang lain, bisa berbuat salah kepada orang tua. Jangan harap kalian pintar, menjadi orang yang pintar kalau masih punya dosa. Maka dari itu kita berusaha, berupaya untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu berupaya untuk menjauhi segala hal apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, warabi'atu ayyakulit taqwa lis-sahawah, dan berusaha, berupaya untuk selalu memakan makanan yang halal. Pastikan makanan yang kita makan itu halal. Kenapa? Ketika makanan haram yang kita makan, yang kita konsumsi sudah menyatu dengan darah daging kita, maka ilmu akan menolak. Bahkan doa pun akan terhalang. Gara-gara apa? Gara-gara makanan yang haram bercampur menjadi darah daging sama kita. Oleh karena itu bagi kita seorang penuntut ilmu, kita harus berusaha, berupaya untuk memilah-milah makanan mana yang halal, mana yang haram, apalagi yang subhat. Contoh, ini mungkin sering terjadi di sekolah-sekolah kalian. Selagi kalian makan yang subhat, apalagi yang haram, contohnya mungkin bagi siswa yang suka jajan kue sayur, gorengan, darmaji, dahar 5, ngaku siji, maka yang 4 itu hukumnya haram. Apabila makanan haram kita makan, apalagi sudah menjadi darah daging, maka jangan harap kalian menjadi orang yang cerdas. Jangan harap kalian menjadi orang yang pintar, karena terhalang, ilmu tidak akan masuk, dan doa pun akan terhalang gara-gara makanan yang haram. Yang kelima, wal khamisatu siwak. Yang kelima, bersiwak. Maka dari itu berusaha, berupaya untuk selalu bersiwak, bersikat gigi. Supaya apa? Supaya ilmu mudah diserap. Maka kita simpulkan, bagi para penuntut ilmu, siswa-siswi SMA, SMK,
SLB yang lagi menuntut ilmu. Apabila kalian ingin cerdas, maka kita harus berupaya, berusaha, baik lahir maupun batin. Mungkin lahirnya kita berusaha belajar siang, malam, pagi. Batinnya pun kita harus perhatikan. Yang pertama, kita berusaha berupaya untuk sholat malam walaupun hanya 2 rakaat. Yang kedua, selalu keadaan berwudu. Yang ketiga, kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, kita berusaha berupaya untuk makan yang menjadi asumsi kita, makanan yang halal. Dan yang kelima, bersiwak. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk siswa-siswa kami. Mohon maaf atas segala ucapan, kekurangan, kesalahan. Billah taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.